Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rumai Sakarima dengan NIM 5112422 076 eh, dari Rombel Jumat jam 1 siang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur bioklimatik pada mata kuliah arsitektur ekologis. Oke. Yang pertama, untuk pengertian dari arsitektur bioklimatik sendiri yaitu suatu pendekatan yang mengarahkan arsitek untuk mendapatkan penyelesaian desain dengan memperhatikan hubungan antara bentuk bentuk arsitektur dengan lingkungannya dalam kaitan iklim daerah tersebut. Kemudian ada tujuan dari arsitektur bioklimatik sendiri yaitu yang pertama mengoptimalkan kenyamanan termal, yaitu menciptakan kondisi yang nyaman di dalam bangunan tanpa harus bergantung pada sistem dingin atau panas lainnya. Lalu yang kedua ada mengurangi konsumsi energi, yaitu meminimalkan penggunaan energi dari sumber daya eksternal seperti penggunaan AC atau pemanas dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada mengurangi dampak lingkungan, yaitu mengurangi jejak karbon dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada tahap konstruksi maupun selama operasionalnya. Lalu yang keempat ada menyesuaikan dengan iklim setempat, yaitu mendesain bangunan agar mampu merespon kondisi iklim lokal seperti suhunya, kelembapannya, arah anginnya, dan cahaya mataharinya. Lalu kemudian ada mengintegrasikan alam dan dalam desain, yaitu menciptakan koneksi antara bangunan dengan lingkungan alamnya, seperti penggunaan tanaman untuk peneduh dan lain sebagainya. Lalu ada meningkatkan efisiensi energi, yaitu mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Lalu ada mengurangi biaya operasional jangka panjang, yaitu meminimalkan kebutuhan energi aktif bangunan bioklimatik cenderung memiliki biaya operasional yang lebih rendah. Lalu yang terakhir ada mendukung keberlanjutan, yaitu membangun dengan fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Kemudian ada aspek-aspek dari arsitektur bioklimatik sendiri, yaitu yang pertama yaitu ada penentuan orientasi, yaitu meletakkan bangunan sedemikian rupa sehingga orientasinya optimal untuk mengurangi insulasi panas dan memaksimalkan sinar mataharinya. Terus yang kedua ada penggunaan alat pembayang pasif, yaitu menggunakan elemen-elemen seperti alat pelindung sun shading atau lain sebagainya. Terus yang ketiga ada desain pada dinding, yaitu menggunakan dinding yang dirancang untuk mengontrol aliran panas dan cahaya matahari langsung. Terus yang keempat ada hubungan terhadap landscape, yaitu menyesuaikan bangunan dengan lingkungan sekitarnya untuk memaksimalkan, minimalisir manfaat alami seperti angin dan sinar matahari. Yang terakhir ada membuat ruang tradisional, yaitu membuat ruang transisional, yaitu membuat ruang transisi yang memungkinkan udara hangat keluar dan udara dingin masuk. Lalu ada prinsip-prinsip desain arsitektur, yaitu yang pertama ada hemat energi, yaitu menggunakan pasif surya dan bioklimatik. Terus yang kedua ada memperhatikan iklim, yaitu mempertimbangkan kondisi iklim lokal untuk menjamin kenyamanan termal bagi penghuni. Lalu yang ketiga ada ramah lingkungan, yaitu meminimalkan ketergantungan pada sumber tak terbarukan. Terus ada strategi desain, yaitu yang pertama ada strategi saat musim dingin, yaitu menggunakan jendela besar untuk memaksimalkan panas matahari saat masuk ke dalam bangunan. Terus yang kedua ada strategi saat musim panas, yaitu em, menggunakan ventilasi silang, yaitu yang dari udara panas keluar terus udara dingin masuk. Terus yang ketiga ada performa energi pasif, yaitu pemanfaatan elemen desain seperti atap hijau. Terus yang keempat ada desain berbasis landscape, yaitu penempatan bangunan yang mempertimbangkan tipografi, vegetasi, dan penggunaan pohon untuk pelindung alamnya. Lalu ada teknologi dan material. Yang pertama itu ada materi berkelanjutan, yaitu menggunakan material lokal seperti kayu, bambu, tanah liat untuk mengurangi emisi karbon. Yang kedua ada jendela efisien, yaitu jendela dengan lapisan khusus untuk mengontrol masuknya panas dan cahaya matahari. Terus yang ketiga ada insulasi tinggi, yaitu material dengan kemampuan isolasi termal yang baik seperti wall batu, kaca ganda, atau panel insulasi termal. Terus yang keempat ada panas surya, yaitu menggunakan energi matahari untuk kebutuhan listrik dan pemanas air. Ada keuntungan dari arsitektur biomatik sendiri, yaitu pertama efisiensi energi, yaitu untuk mengurangi kebutuhan energi
energi dingin atau pemanasan melalui desain yang lebih adaptif. Terus yang kedua ada kenyamanan internal, yaitu suhu di dalam bangunan lebih stabil tanpa ketergantungan pada alat-alat elektronik. Terus yang ketiga ada pengurangan emisi karbon, yaitu minimnya konsumsi energi sumber eksternal terhadap bangunan tersebut. Terus yang keempat ada konektivitas dengan alam, yaitu menciptakan bangunan yang lebih harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Lalu juga ada tantangan dari arsitektur biomatik sendiri, yaitu pertama biaya awalnya. Seringkali memerlukan investasi awal yang lebih besar sih untuk teknologi dan material mahal. Terus yang kedua ada regulasi dan standar untuk perlu menyesuaikan dengan peraturan bangunan yang mungkin tidak mendukung inovasi berkelanjutan. Terus yang ketiga ada perubahan iklim, yaitu tantangan untuk perencanaan bangunan yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim jangka panjang. Terus ada pengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas penghuni. Yang pertama itu kualitas udara. Ventilasi alami yang dioptimalkan mengurangi polusi udara dalam ruang. Terus yang kedua ada cahaya alami, yaitu peningkatan cahaya alami membantu siklus tidur yang lebih baik dan produktivitas. Terus yang ketiga ada konektivitas dengan lingkungan alam, yaitu ruang hijau dan lingkungan yang lebih alami untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik penghuni. Ada sistem pengolahan air. Yang pertama itu kumpulan air hujan. Awalnya dikumpulkan di satu tank gitu, habis itu diolah airnya biar bisa digunakan. Setelah udah diolah dengan baik, disimpan di sistem penyimpanan yang lebih baik juga lebih steril. Habis itu setelah sudah disimpan, baru bisa digunakan menjadi kualitas air yang terbaik. Lalu juga ada contoh bangunan yang pertama ada rumah misol di Bali. Bangunan ini memanfaatkan pencahayaan alami dan ventilasi silang untuk menjaga kenyamanan termal ini. Contohnya ada ini pencahayaan alami kan. Ini kan bisa untuk mengurangi penggunaan listrik. Nah, terus ada bukaan-bukaannya juga. Terus yang contoh kedua ada di Robinson Tower Singapura, yaitu meningkatkan arsitektur bioklimatik dengan memanfaatkan vegetasi vertikal. Nih, jadi kayak di bangunannya tinggi, di tengahnya itu ada eh, vegetasi alami, vegetasi vertikal. Terus yang ketiga ada contoh pada Punggol Waterway Terrace di Singapura juga. Itu kompleks hunian vertikal yang telah dianugerahi penghargaan untuk desain ramah lingkungan. Ini lihat juga dari landscaping-nya rapi banget dan hijau-hijau dan terbuka banget. Itu ada kesimpulan. Jadi, arsitektur bioklimatik merupakan pendekatan desain yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan mempertimbangkan kondisi iklim dan lingkungan lokalnya. Melalui penggunaan material berkelanjutan, sistem pengolahan air yang efisien, serta energi terbarukan. Arsitektur bioklimatik tidak hanya bertujuan untuk menciptakan bangunan yang nyaman dan hemat energi, tapi juga untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, terima kasih sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, 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 so.